Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala babul istisna'i, bab tentang istisna. Istisna dalam bahasa kita artinya pengecualian. Wa huruful istisna'i samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Huruf istisna ada 8, yaitu illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, dan hasya. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu mujaban tamman. Nah, ini kalau di cetakan yang lain atau dalam versi yang aneh hafal, fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Ya. Nahu qamal qawmu illa Zaidan wa kharajan nasu illa Amran. Maka mustasna dengan illa dinasobkan apabila kalimatnya itu adalah sempurna positif. Contohnya qamal qawmu illa Zaidan, kharajan nasu illa Amran. Berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Telah keluar manusia kecuali Amr. Perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan kalimat sempurna adalah kalau dia fi'il lazim sudah ada fa'ilnya. Kalau dia fi'il muta'addi sudah ada fi'il fa'il maf'ul bih. Kalau dia jumlah ismiyah maka mubtada sudah ada khabarnya. Nah, qoma sudah ada al-qawmu. Kharaja sudah ada an-nasu. Maka ini adalah sempurna. Yang dimaksud dengan positif ya tidak ada nafi atau syibhun nafi di depannya. Nafi itu misalnya ma ya. Atau la ya, syibh nafi seperti hal istifham. Kalau ada itu maka bukan yang ini hukumnya. Jadi mustasna itu mansub kalau kalimatnya sempurna positif ya. Wajib mansub. Qamal qawmu illa Zaidan. Makanya enggak boleh qamal qawmu illa Zaidun. Wa kharajan nasu illa Amrun. Enggak boleh kharajan nasu illa Amrun ya. Dia wajib mansub ya. Nah, wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badal wa nasbu 'ala al-istisna'i. Nahu ma qama ahadun illa Zaidun wa illa Zaidan. Jika ini juga sama ya, versi hafalan itu wa in kana al-kalamu ya manfiyan ya. Enggak ada tamannya malah. Wa in kana al-kalamu manfiyan jaza fihi al-badal wa nasbu 'ala al-istisna' ya. Nah, contohnya dan jika kalimatnya sempurna tapi negatif, dia boleh badal, boleh mansub ya karena istisna. Contohnya maqama ahadun illa Zaidun. Nah, ini berarti badal ini. Maqama ahadun illa Zaidun. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Di sini kan ya kalimatnya sebenarnya sudah sempurna karena qama ini kan hanya butuh fa'il, qama ahadun. Namun dia ada ma di depannya, maka dia adalah negatif. Maqama ahadun, maka dia dua pilihan. Boleh maqama ahadun illa Zaidun, boleh maqama ahadun illa Zaidan. Kalau dibaca maqama ahadun illa Zaidun, maka Zaidun sebagai badal dari ahad. Nah, illanya namanya mulghatun. Ya, ada tulis istisna mulghatun. Ya, enggak dipakai. Kalau dibaca maqama ahadun illa Zaidan, nah ini illanya beramal. Zaidan dia mustasna mansub ya bi illa. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Nahu ma qama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Dan jika kalimatnya kurang dan tentunya negatif ya. Jadi kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka tergantung amalnya ya. Nahu maqama illa Zaidun. Contohnya maqama illa Zaidun, ini kan tidak berdiri kecuali Zaid. Kenapa dibaca Zaidun? Karena ini sebagai fa'il ya. Makanya marfu. Illanya mulghah. Wa ma darabtu illa Zaidan, tidak aku pukul kecuali Zaid. Nah, ini darabtu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul bih. Illanya mulghatun. Wa ma maratu illa bi Zaidin sama ya. Maratu fil fa'il illa ya ada tulis istisna mulgha bi Zaidin jar majrur ya. Nah,
Wal mustasna bi ghairi wa bi siwa waswan wa sawain majrurun la ghairu. Dan mustasna dengan ghair, dengan siwa, dengan suwa, dengan sawa, majrurun la ghairu, ya dijarkan tiada lain lagi, ya. Jadi kalau illa mustasnanya itu beda-beda, ya. Kalau illa kan mustasnanya ada yang mansub, ada yang badal. Namanya badal kan bisa marfu, mansub, majrur, tergantung kata yang diikuti atau kata yang diganti, mubdalnya apa gitu ya. Nah, kalau mustasna dengan ghair, siwa, suwa dan sawa itu pasti dijarkan, ya. Bedanya dengan illa apa? Bedanya gini. Ghair, siwa, suwa, sawa mengikuti hukumnya illa. Namun kalau pada illa hukumnya untuk mustasna, tapi pada ghair, siwa, suwa, sawa hukumnya untuk istisnanya. Berhubung kalau illa itu kan huruf, ya. Kan, huruf itu kan mabni, tidak menerima perubahan. Makanya hukumnya untuk mustasnanya yang memang isim. Adapun ghair, siwa, suwa, sawa ini semuanya adalah isim. Makanya hukumnya untuk istisnanya. Adapun mustasnanya dia majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Artinya begini, kalau tadi ada kaidah kalimat yang sempurna positif wajib mansub, kalau pada illa kan yang wajib masuk mustasnanya. Nah, kalau pada ghair dan teman-temannya yang harus mansub ghairnya. Jadi kalau tadi ada contoh qamal qaumu illa zaidan, kalau kita pakai ghair, qamal qaumu wajib ghaira zaidin. Qamal qaumu ghaira zaidin. Jadi yang mansub ghairnya, ya. Kharajan nasu ghaira amrin, ya. Nah, kalau kalimatnya sempurna negatif kan bisa badal, bisa mansub. Maka kalimatnya maqama ahadun ghairu zaidin, itu kalau sebagai badal. Maqama ahadun ghaira zaidin, ya, kalau dia mansub. Nah, yang terakhir, kalau kalimatnya tidak sempurna negatif, ya. Ini juga sama, ya. Yang harus tergantung amilnya itu adalah istisnanya. Maqama ghairu zaidin, ma darabtu ghaira zaidin, ma maratu bi ghairi zaidin. Jadi kesimpulannya ghair, siwa, suwa, sawa hukumnya mengikuti illa. Bedanya kalau illa itu hukumnya untuk mustasnanya, yaitu yang ada setelah illa. Adapun ghair, siwa, suwa, sawa, ya, hukumnya untuk dirinya sendiri, untuk istisnanya. Adapun yang ada setelahnya mustasnanya wajib majrur. Kenapa? Karena sebagai mudhaf ilaih, ya. Nah, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Nahwu qamal qaumu khala zaidan wa khala zaidin. Qamal qaumu ada amran wa ada amrin. Qamal qaumu hasya bakran wa hasya bakrin. Dan mustasna dengan khala, ada dan hasya boleh menasabkannya dan menjarkannya. Contohnya perkataanmu qamal qaumu khala zaidan. Berdiri seluruh kaum selain Zaid. Kalau kita baca qamal qaumu khala zaidan, berarti kita anggap khala ini fi'il, zaidan maf'ul bi. Kalau kita baca qamal qaumu khala zaidin, kita anggap khala ini huruf jar, zaidin majrur. Begitupun dengan ada amron, ada amrin, hasya bakran, hasya bakrin. Kalau dibaca mansub, berarti kita menganggap khala, ada dan hasya sebagai fi'il. Sementara kalau mustasna kita baca jar, kita menganggap khala, ada dan hasya sebagai huruf jar. Jadi unik, ya. Dia bisa dianggap fi'il, bisa dianggap huruf jar, ya. Nah, qala syarih wafaqahullahu ta'ala, dzakara al-musannif rahimallahu as-sabi'a min mansubatil asma'i wa huwa al-mustasna. Musannif rahimallah menyebutkan yang ketujuh dari isim-isim yang dinasabkan, yaitu musanna. Wa tarjama lahu babul istisna'i li'annahu dzakara masaila tata'allaqu bi adatil istisna'i. Dan beliau menyebutkan atau membuat judulnya dengan bab tentang istisna karena, ya, beliau menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan adatul istisna wa hukmil mustasna, ya. Dan juga menyebutkan tentang hukum mustasna. Jadi
menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini kan sebetulnya pembahasan tentang mustasna. Karena kalau kita bicara al-mansubat, isim yang dinasabkan, maka isim yang dinasabkan itu adalah mustasnanya, bukan istisnanya itu sendiri ya. Nah, fahadhihi tarjamatu la tadullu 'ala al-mansubi, lakin tadullu 'ala al-'amil alladhi asara fihi an-nasba fi ba'di ahkamihi. Maka ya penggunaan penggunaan judul ini, yaitu judul babul istisna, tidak menunjukkan atas yang mansub. Ya, karena kalau istisnanya itu ya nggak harus masuk. Istisna itu kan sekali lagi terbagi menjadi 3 kelompok ya. Kalau ila itu huruf, kalau ghairi sawa adalah isim, sementara khala ada hasya, bisa fi'il bisa huruf jar. Ya. Jadi menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya sebetulnya yang cocok bukan babul istisna tapi babul mustasna gitu ya. Nah, lakin tadul al-amil, akan tapi menunjukkan atas amil yang memberikan pengaruh ya pada nasab, pada sebagian hukumnya. Jadi mustasna sendiri pun ternyata enggak semuanya mansub ya. Ya, seperti tadi udah saya jelaskan secara singkat, mustasna itu bisa mansub, bisa juga badal, bisa majrur ya. Nah, fal mansubu wal mustasna fi ba'dil akhwali, maka yang dinasabkan adalah mustasna bukan istisna fi ba'dil akhwali, itu pun pada sebagian keadaan saja. Ya, jadi enggak semua mustasna mansub. Wa qad adala hazaqal hanabilati ila tarjamati bil mustasna ani tarjamati bil istisna li ikhtisasin nasbi bi kaunihi mustasna amal istisna fa huwa al-amilu. Ini huzak ya, bukan hadak ya. Wa qad adala huzakul hanabilati la tarjamati bil mustasna ani tarjamati bil istisna'i li ikhtisasin nasb bi kaunihi mustasna amma al istisna fa huwa al amilu. Dan sungguh telah meluruskan para cendekiawan dari mazhab Hambali ya dengan membuat judul mustasna ya daripada membuat judul istisna. Karena kekhususan nasab ya keadaannya adalah mustasna. Adapun istisna adalah amilnya. Ya, jadi kata beliau hafizahullah, yang sebetulnya istilah yang cocok itu adalah babul mustasna bukan babul istisna. Karena istisna itu adalah amilnya. Yang mansub itu mustasna gitu ya. Naam. Wa araful mustasna bi annahu ma dakhalat alaihi illa wa akhawatuha. Fawalismun waqi'u ba'da illa wa akhwatuha. Fama yakunu ba'da illa wa akhwatuha yusamma mustasna. Dan mereka ahli nahwu mendefinisikan mustasna adalah apa yang kemasukan illa dan saudaranya. Maka dia adalah isim yang terletak setelah illa dan saudaranya. Maka apapun yang ada setelah illa dan saudaranya dinamakan dengan mustasna. Jadi mustasna itu selalu terletak setelah illa dan adat istisna yang lain. Wal istisna huwa ikhraju syai'in min syai'in bi illa au ihda akhwatiha. Dan dimaksud dengan istisna atau pengecualian adalah mengeluarkan sesuatu dari sesuatu dengan menggunakan illa atau salah satu ya saudaranya illa ya. Wal mustasna min huwa al mutaqaddimus sabiqu li illa wa akhwatiha. Adapun mustasna minhu adalah yang terletak sebelum illa dan akhwatiha. Jadi kalau kita mengatakan qamal qawmu illa zaidan, maka ya al-qawm namanya mustasna minhu karena terletak sebelum illa. Nah, illa namanya istisna. Kemudian apa yang ada setelah illa ya adalah mustasna. Jadi zaidan adalah mustasna. Wastaftahal musannifu masailahu bi bayani adawatil istisna'i faqala wa huruful istisna'i wa huruful istisna'i samaniyatun wa ya illa wa ghairu ila akhirih. Dan musannif membuka permasalahannya dengan menjelaskan adatul istisna. Kemudian musannif berkata dan huruf istisna ada 8, yaitu illa, ghair sampai akhir. Wal harfu fi kalamihi mahmulun ala iradati ma'nahu al-lughawiyyi lal istilahiyyi wa huwa al-kalimatu. Fataqdiru ma dzukira atau fataqdiru ma dzakara wa kalimatul istisna'i samaniyatun
Li'annal madhkurati laisat kulluha hurufan. Ini kritikan dari banyak pensyarah kitab Al-Ajurumiyah. Kan Ibnu Ajurram As-Sinhadi rahimahullah membuka bab istisna dengan wa huruful istisna samaniyatun. Huruf istisna 8, illa, ghair, siwa, suwa, sawa, khala, dahasya. Padahal ternyata yang disebutkan enggak semuanya huruf. Ya, yang huruf cuma illa doang. Sama khala, dahasya menurut salah satu pendapat. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan huruf pada perkataan beliau mahmulun, ya, dimungkinkan yang dikehendaki maknanya adalah makna secara bahasa, bukan makna secara istilah, ya, yaitu kalimat atau kata. Maka takdir dari apa yang beliau sebutkan, ya, kata-kata istisna itu ada 8. Karena yang disebutkan oleh beliau itu tidak semuanya huruf. Jadi memang ini kritikan dari semua pensyarah kitab Jurmiyah, ya. Yang lebih tepat harusnya beliau mengatakan ada wa tulis istisna'i samaniyatun, ya. Jadi kalau istilah adat itu kan umum. Kalau adat itu bisa isim fi'il huruf. Tapi kalau bilangnya huruf, ya harus huruf semua, ya. Kalau huruful atfi, ya, asyaratun, maka dia boleh, ya. Huruful atfi samaniyatun misalnya, itu boleh. Huruful jazmi samaniyata asyara, ya, itu boleh karena memang huruf semua. Tapi kalau ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada hasya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan di awal, ada yang fi'il, ada yang isim, ada yang huruf. Makanya lebih cocok kalau dimulai dengan adawa tulis istisna'i samaniyatun, ya. Huruf al-atfi asyaratun, ya. Jadi lupa, ya. Nah. Taib, ya. Kita lanjutkan. Wa hadza la yakhfa 'alaihi fa illa harfun wa ghairu wasiwa wa ghairu wasiwan wasuwan wa sawa'un asma'un wa ma baqiya wa huwa khala wa da wa hasya mutaraddidun bainal harfiyyati wal fi'liyati. Dan ini tidak tersembunyi, ya. Jadi sudah jelas bahwa illa adalah huruf, kemudian ghair, siwa, suwa, sawa adalah isim, dan apa yang menjadi sisanya yaitu khala dan hasya ini antara huruf atau fi'il. Ya, jadi bisa dianggap fi'il, bisa dianggap huruf. Wa yumkinu ay yakuna sammaha hurufan bi'tibaril ghalibi istimaluhu minha wa huwa illa. Ya. Dan mungkin, ya artinya boleh saja menamakannya dengan huruf dengan, ya, menganggap yang paling umum penggunaannya yaitu illa. Jadi memang kalau dilihat dari sisi penggunaan yang paling banyak dipakai ya illa, ya. Makanya mungkin dengan menganggap illa sebagai contoh yang paling sering dipakai, kita bilangnya jadinya huruf istisna, ya. Nah, wa ta'biru biqouli adawatul istisna'i akmalu liya'umma jami'a hadhil anwa'i ma bayani 'amaliha wa hiya annaha tusmiru istisna'an, ya. Dan ungkapan dengan mengucapkan adawatul istisna ini paling sempurna. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Jadi lebih bagusnya itu kalau beliau menyebutnya dengan adawatul istisna'i samaniyatun, kayak gitu. Karena, ya, mencakup seluruh macam ini. Kalau dibilang adawat, ya, adat itu kan mencakup fi'il, isim, dan huruf. Ma'abayani amaliha, ya, beserta dia juga menjelaskan amalnya, ya. Dan bahwa dia mempengaruhi istisna, ya. Naam. Wa hasruha fi samaniyatin muta'aqqabun bi ziyadati laisa wa la yakunu 'indal jumhuri kama anna siwan waswan wa sawa'un lughatun fi kalimatin wahidatin wa baqiyat fiha lughatun rabi'atun wa hiya siwa'un bi kasris sini ma'al maddi, ya. Dan pembatasan beliau, ya, pada penyebutan hanya 8 istisna yang menyisakan, ya, pembahasan dengan adanya tambahan laisa dan juga layakun menurut pendapat jumhur. Jadi sebetulnya istisna itu nggak cuma dengan 8 adat itu, ya, bisa dengan laisa, bisa dengan layakunu, ya. Nah, sebagaimana siwa, suwa, dan sawa adalah lughah, ya, pada satu kalimat. Dan tersisa satu kalimat lughah yang keempat.
Jadi bisa siwan, suwan, sawaun sama siwaun ya. Dengan mengkasrahkan sin dengan memanjangkannya ya. Jadi siwa, suwa, sawa pun masih kurang satu ya, yaitu siwaun. Wa idza uddat hadhihi al-lughatil wa idza uddat hadhihi al-lughatu kalimatan wahidatan wa ulhiqat ziyadatu laisa wa la yakunu saratil adawatu samaniyatan ya. Dan apabila lughah yang satu ini dianggap menjadi satu ya. Jadi siwa, suwa, sawa, siwa itu dianggap satu, kemudian disusul dengan menambahkan laisa dan layakun, maka adawatul istisna 8 juga. Jadi cara ngitungnya illa 1, ghair 1, kemudian siwa, suwa, sawa, siwa, suwa, sawa, siwa 1 kan 3. Kemudian khala 4, ada 5, hasya 6, kemudian laisa 7, layakunu 8. Nah ini menurut beliau kalau ditambahkan pun sama 88 juga ya. 6. Summa dzakara hukmal mustasna bi illa wa bayyana anna lahu salasata ahkamin. Kemudian beliau menyebutkan hukum mustasna dengan illa dan menjelaskan bahwa ya hukumnya ada 3. Fal hukmul awwalu nasbuhu 'alal istisna'i faqat. Idza kana al-kalamu taman mujaban. Ini benarnya di syarahnya ya. Tapi di matanya tadi dibalik ya. Maka hukum yang pertama menasabkannya atas istisna saja apabila kalimatnya sempurna positif. Wa ma'na kaunihi taman ay yuzkaru fihi al-mustasna minhu wa huwa al-mutaqaddimu ala illa as-sabiqu laha. Dan makna ya ucapannya tam sempurna. Jadi yang disebut dengan sempurna adalah disebutkan padanya mustasna minhu dan dia adalah yang terdahulu sebelum illa ya. Jadi yang mendahului illa. Dikatakan sempurna kalau mustasna minhunya itu terletak sebelum illa, jadi sudah disebutkan. Kalau mustasna minhunya terletak setelah illa, ini namanya tidak sempurna. Wa mana kaunihi mujaban ay musbatan la yasbiquhu nafyun aw shibhun nafi. Yang dimaksud dengan positif artinya musbit ya, dia tetap tidak didahului oleh nafi, tidak pula yang menyerupai nafi. Yang menyerupai nafi itu kayak istifham ya. Wa masalahu musannifu bi misalaini al-awwalu qamal qaumu illa zaidan wa tsani kharaja nasu illa amran. Kemudian musannif menyebutkan 2 contoh. Yang pertama qamal qaumu illa zaidan, berdiri kaum kecuali Zaid dan manusia keluar kecuali Amr. Fal kalamu fil jumlataini tamun mujabun. Maka kalimat pada 2 kalimat tersebut ya sempurna positif. Bahwa tamun bi'tibari dzikril mustasna minhu wa huwal qaumu fil jumlatil ula wan nasu fil jumlatis tsaniyati. Maka dia sempurna ya. Kenapa? Ditinjau dari sisi karena beliau telah menyebutkan mustasna minhu, yaitu kaum pada kalimat yang pertama dan annas pada kalimat yang kedua. Wa huwa mujabun li'annahu lam yasbiqhu nafyun aw shibhuhu. Fayakunu hina idin zaidan mustasna mansubun wa amran mustasna mansubun. Dan dia positif karena tidak didahului oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Maka dia ketika itu yaitu lafaz zaid mustasna mansub, begitupun amr mustasna mansub. Ya, enggak ada jalan lain kecuali mansub. Ya, kalau sempurna positif wajib mansub. Wal hukmu tsani nasbuhu 'ala istisna'i ma'a jawazi i'rabihi badalan. Wa dzalika idza kana al-kalamu taman manfiyan. Dan hukum yang kedua menasabkannya atas istisna beserta ya kebolehan i'rabnya sebagai badal. Dan yang demikian itu apabila kalimatnya sempurna negatif. Kalau sempurna positif wajib mansub. Kalau sempurna negatif boleh mansub, boleh badal. Ya wasabaqa an arafta anna tama huwa an yuzkara fi'il mustasna minhu, dan telah terdahulu ya bahwa engkau telah mengetahui sesungguhnya yang dimaksud dengan sempurna adalah
disebutkan padanya mustasna minhunya. Wa amma ma'na kaunihi manfiyan fahuwa an yasbiqahu nafyun wa yulhaqu bin nafi an-nahyu wal istifhamu. Adapun makna dari negatif ya adalah didahului oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Contohnya an-nahyu wal istifhamu ya, nahyu larangan dan juga istifham pertanyaan. Wal aula an yuqala ghairu mujabin liya'umma an-nafya wa shibhahu ma'an nahyi wal istifhami fayuhkamu alaihi bihadzal hukmi idza kana al-kalamu tamman ghairu mujabin. Dan yang lebih utama apabila dikatakan ghairu mujabin, jadi jangan bilang manfi, agar mencakup nafi dan yang menyerupai ya, dan yang menyerupainya seperti nahi dan istifham. Maka ia dihukumi dengan hukum ini apabila kalimatnya tam ghairu mujab. Jadi lebih cocok kata beliau hafizahullah idza kana al-kalamu tamman ghairu mujabin. Karena istilah ghairu mujab itu lebih umum. Karena kalau manfian aja sebetulnya dia enggak bisa mencakup syubhun nafi gitu ya. Nah, fal hukmul awal muta'alliqun bil kalami tamil mujabi wa hadha muta'alliqun bil kalami tammi ghairil mujabi. Maka hukum yang pertama berkaitan dengan kalam yang sempurna positif, dan yang ini yang kedua berkaitan dengan perkataan yang sempurna tidak positif. Ya, jadi lebih cocoknya positif dan tidak positif dibandingkan positif dan negatif. Wa masalahul musannifu bi misalin wahidin huwa maqama ahadun illa zaidun wa illa zaidan. Kemudian musannif memberikan contoh ya, memberikan satu contoh yaitu maqama ahadun illa zaidun, maqam ahadun illa zaidan. Ini kalau dalam versi hafalannya enggak ahadun ya, maqamal qawmu illa zaidun, maqamal qawmu illa zaidan ya. Nah, fa yajuzu an yunsaba mustasnan 'ala al-asli fil istisna'i wa yajuzu an yurfa'a badalan minal qawmu al-marfu'u. Falqamu fa'ilun marfu'un wa zaidun 'inda jiryanihi badalan yakunu marfu'an li'anna al-kalama fil jumlatil madhkurati huwa tamun ghairu mujabin. Fa idza kana al-istisna'u taman ghairu mujabin jaza fihi wajhan ya. Al-i'rabu 'ala al-istisna'i bin nasbi annahu mustasna au ijra'ul badaliyati fihi ya. Maka boleh dinasobkan sebagai mustasna alal asli ya, berdasarkan hukum asal pada istisna ya, kan memang hukum asalnya kalau ada istisna ya setelahnya mustasnanya mansub. Dan boleh juga dirafa'kan sebagai badal dari al-qaum yang marfu. Nah ini juga aneh nih ya. Bisyaranya pakai qaum ya, kan memang harusnya maqamal qaumu illa zaidun, maqamal qaumu illa zaidan, bukan maqam ahadun ya. Ini bisyaranya pun pakai al-qaum ya. Nah, maka al-qaum itu marfu ya. Kenapa fa'il marfu dan zaid ya? Ya. Dan zaidnya itu sebagai badal ya, inda jiryanihi, ketika dia berada di dekatnya, sebagai badal yang juga marfu. Karena kalimat pada jumlah yang disebutkan adalah sempurna tidak positif ya, maka apabila istisna-nya itu sempurna tidak positif, boleh dua cara. Cara yang pertama i'rab ya, i'rabnya bahwa dia adalah istisna dengan nasab atau dia adalah mustasna yang mansub, atau menerapkan hukum badal padanya. Kesimpulannya kalau kalimatnya sempurna tapi negatif ya, kalau dalam istilah Syekh Shalih itu adalah sempurna tidak positif, boleh di i'rab mansub dengan illa, boleh di i'rab badal. Jadi boleh misalnya maja'atul labu illa zaidun sebagai badal, maja'atul labu illa zaidan ya, sebagai mustasna mansub. Baik. Wal hukmu tsalisu i'rabuhu hasbal awamili. Wa dzalika idza kana al-kalamu naqisan. Dan hukum yang ketiga i'rabnya itu tergantung amalnya. Ya, afwan, i'rabu hasabul awamili ya. I'rabnya itu tergantung amalnya. Dan yang demikian itu apabila kalimatnya tidak sempurna negatif.
Wa ma'na kaunihi naqisan alla yudhkara fihi al-mustasna minhu fayaftaqiru fihi al-'amil ila ma'mulihi wa la yakunu illa manfiyan. Dan makna ya ungkapannya naqisan kurang, ini maksud dengan kurang adalah tidak disebutkan padanya mustasna minhu. Maka amilnya butuh kepada ma'mulnya dan tidak terjadi kecuali dia manfi. Ya, jadi sekalipun tidak disebutkan dalam matannya ya kala wa idza kana kalamu naqisan manfiyan kan enggak disebutin. Tapi yang namanya naqis ya hanya terjadi pada manfi ya. Maqama illa Zaidun. Karena kalau ma-nya enggak ada, qama illa Zaidun, ini enggak bakal nyambung, kalimatnya enggak bakal dipahami ya. Masa kita ngomong berdiri kecuali Zaid, enggak bisa, tapi kalau tidak berdiri kecuali Zaid paham kita ya. Makanya kalau naqis pasti manfi ya. Wa masalah musannif bisalah sati amsilatin. Musannif memberikan 3 contoh. Al-awwalu maqama illa Zaidun fa Zaidun huna fa'ilun. Yang pertama maqama illa Zaidun, tidak berdiri kecuali Zaid. Maka Zaid di sini fa'il. Wasani ma darabtu illa Zaidan fa Zaidan huna maf'ulun bi. Yang kedua, tidak aku pukul kecuali Zaid. Maka Zaid di sini adalah maf'ul bi. Wasalisu ma maratu illa bi Zaidin. Yang ketiga, tidaklah aku papasan kecuali dengan Zaid. Maka Zaid di sini dijarkan. Wa uribal mustasna ya hasabul awamili fil amsilati salasati li anna al-kalama huna naqisun lam yuzkar fihi al-mustasna minhu wa waqa'a manfiyan la ghairu. Dan mustasna di sini di i'rab ya tergantung amilnya pada 3 contohnya. Karena kalimatnya yang ada di sini semuanya naqis. Tidak disebutkan mustasna minhunya ya kecuali setelah istisna. Wa waqa'a manfiyan, dan ia terjadi hanya pada keadaan nafi ya, bukan yang lain. Jadi kalau nggak ada istilahnya tidak sempurna positif namanya. Kalau yang nakis ya kurang itu udah pasti temannya manfi. Karena nggak mungkin kita bikin kalimat qama ila Zaidun, nggak bisa. Ma qama ila Zaidun baru bisa. Summa dzakara musannifu hukmal mustasna bi ghairi wa bi siwan wa suwan wa sawain wa annahu majrurun wa dzalika bil idhafati. Kemudian musannif menyebutkan hukum mustasna dengan ghair siwa suwa sawa dan bahwasanya dia adalah majrur. Dan yang demikian terjadi karena dia idhafah mudhaf ilaih. Jadi kenapa mustasna yang ada pada ghair siwa suwa sawa majrur? Karena dia adalah mudhaf ilaih. Summa dzakara hukmal mustasna bi khala wa ada wa hasya wa bayyana anna lahu hukmaini. Kemudian beliau menyebutkan hukum mustasna dengan khala, ada dan hasya, dan beliau menjelaskan 2 hukumnya. Fal hukmul awwalu jawazu nasbihi ala annaha af'alun madhiyatun wa fa'iluha dhamir mustatirun wujuban, wal hukmu tsani jawazu jarrihi ala annaha hurufu jarrin. Ya. Maka hukum yang pertama boleh menasabkannya ya dengan menganggapnya sebagai fi'il madhi dan fa'ilnya ada dhamir mustatir wujub. Dan hukum yang kedua boleh menjarkannya karena dia sebagai huruf jar. Jadi khala ada hasya 2 pilihan. Kalau kita anggap dia fi'il madhi, maka setelahnya masuk karena maf'ul bih. Kalau dia kita anggap huruf jar, ya jelas setelahnya majrur karena dia huruf jar. Wa masalal musannifu bi salasati amsilatin. Hiya qamal qawmu khala Zaidan wa Zaidin wa ada Amran wa Amrin wa hasya Bakran wa Bakrin. Dan musannif menyebutkan 3 contoh ya. Qamal qawmu khala Zaidan wa khala Zaidin, qamal qawmu ada Amran wa ada Amrin, qamal qawmu hasya Bakran wa hasya Bakrin. Fa nusibat taratan bi i'tibari anna kulla wahidin minha maf'ulun bihi fa Zaidan wa Amran wa Bakran fil jumali maf'ulun bihi. Maka ya sesekali dia dinasabkan ya dengan menganggap bahwa seluruhnya adalah maf'ul bih, maka Zaid dan Amran dan Bakran pada kalimat-kalimat tersebut adalah maf'ul bih. Wa jurrat taratan ukhra ala anna ma taqaddamaha wa huwa khala wa ada wa hasya hiya hurufu khabdin. Dan dijarkan sesekali ya. Karena apa? Karena dia didahului oleh khala, ada dan hasya yang merupakan huruf jar. Wa idza subiqat khala wa ada wa hasya bima ta'ayyana nasba fa idza waqa'a fi jumlatin
ma khala aw ma ada aw ma hasya fama ba'daha yakunu mansuban. Dan apabila khala, ada dan hasya didahului oleh ma, maka memastikan nasabnya. Maka apabila terdapat kalimat ma khala, ma ada dan ma hasya, maka ada yang setelahnya harus mansub. Kan kalau nggak ada ma, khala, ada, hasya, masih boleh dua. Boleh kita anggap fi'il, boleh kita anggap huruf. Tapi kalau ada ma, ya ma masdariyah, ya, maka dia wajib mansub. Kenapa? Karena kalau ada ma di depannya udah pasti itu fi'il. Karena nggak mungkin kalau huruf jar depannya ma, ya itu dia. Ya, khala, ada, hasya, kalau ada ma-nya, ma khala, ma ada, ma hasya, sudah pasti dia fi'il, sehingga sudah pasti mustasnanya mansub sebagai maf'ul bi. Ya, wa dukhulu mal masdariyati ala hasya qalilun wa aktsaru ma yakunu ma khala wa ada. Dan masuknya ma masdari atas hasya sedikit. Dan yang paling banyak bersama khala dan ada. Jadi kata beliau, penggunaan ma khala, ma ada banyak, ya. Tapi kalau ma hasya sedikit, ya, artinya tidak sering dipakai, ya. Jadi seperti itu, ya. Pembahasan tentang istisna. Ini memang kalau istisna ini membacanya atau mempelajarinya harus hati-hati karena banyak keadaannya. Jadi harus dipelajari. Tapi intinya kita harus paham dulu bahwa ada 3 keadaan, ya. Ada sempurna positif, sempurna negatif, tidak sempurna negatif. Kalau sempurna positif wajib mansub, sempurna negatif boleh mansub, boleh badal. Tidak sempurna negatif tergantung amalnya. Kemudian kalau istisna dengan ghair siwa mengikuti ilah, cuma bedanya kalau ilah hukumnya untuk mustasna, kalau ghair dan teman-temannya hukumnya untuk istisnanya, sementara mustasnanya wajib majrur. Kemudian untuk khala, ada, hasya, maka dia boleh dinasobkan mustasnanya kalau dia kita anggap fi'il, boleh dijarkan kalau kita anggap dia huruf jar. Tapi kalau khala, ada, hasya kedahuluan ma khala, ma ada, ma hasya, maka dia harus mansub karena memastikan dia adalah fi'il, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.